Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Abu Sufyan, seorang sahabat Nabi yang mulia dan penuh hikmah. Beliau adalah Abu Sufyan bin Haris, bukan Abu Sufyan bin Harb, yaitu suami Hindun ataupun ayah Muawiyah. Abu Sufyan bin Haris adalah sepupu Rasulullah SAW. Ayahnya adalah Al-Haris, sedangkan ayah Rasulullah adalah Abdullah. Kedua ayah mereka berasal dari keturunan Abdul Muthalib. Beliau menjadi saudara sesusuan dengan Rasulullah SAW. Keduanya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Usia beliau sama dengan Rasulullah. Keduanya lahir dalam waktu yang berdekatan dan tumbuh dalam satu keluarga Bani Hashim. Oleh sebab itu, pada masa jahiliyah, yakni sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi, Abu Sufyan adalah orang yang paling dekat dengan beliau. Sehingga beliau mengira bahwa Abu Sufyanlah orang pertama yang akan menerima dan membenarkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun perkiraan beliau meleset. Karena begitu Rasulullah SAW mengumumkan dakwahnya dan memperingatkan keluarganya, maka berkobarlah api kebencian dalam jiwa Abu Sufyan bin Al-Haris terhadap Rasulullah SAW. Persahabatannya dengan beliau SAW berubah menjadi permusuhan, dan jalinan kekerabatan berubah menjadi kebencian, maka hancurlah sudah hubungan mereka selama ini. Abu Sufyan adalah seorang penunggang kuda yang handal dari kalangan Quraisy dan seorang penyair yang ahli. Maka beliau menggunakan ujung pedang dan lisannya untuk memerangi Rasulullah SAW dan memusuhi dakwah beliau. Abu Sufyan menggunakan keahliannya dalam bersyair untuk mencela Rasulullah dan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada beliau. Ia mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Bahkan Abu Sufyanlah orang yang selalu mengobarkan semangat untuk memerangi kaum muslimin, dan dia yang selalu memberi rencana untuk menyiksa mereka. Abu Sufyan bin Al-Haris memusuhi Rasulullah sangat lama, yakni 20 tahun. Selama itu, Abu Sufyan tidak pernah berhenti dalam mencela Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Ia tidak pernah membiarkan segala macam tipu daya terhadap Rasulullah, kecuali dia melakukannya sendiri. Saat sebelum Fathul Mekah, Abu Sufyan ditakdirkan masuk Islam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abu Sufyan bin Al-Haris bercerita, tatkala Islam telah tegak, kokoh dan kuat, Nabi Muhammad dan kaum muslimin hendak menaklukkan kota Mekah dengan seluruh kekuatannya. Kemudian berita tersebut sampai kepadaku dan kaum Quraisy. Maka aku pun merasa bahwa bumi yang luas ini terasa sempit. Aku berkata kepada diriku, kemana aku akan pergi? Siapa yang akan berteman denganku? Dengan siapa aku akan hidup? Kemudian aku menemui istriku dan anak-anakku. Aku berkata kepada mereka, bersiap-siaplah untuk pergi dari Mekah. Muhammad sudah hampir tiba. Jika kaum muslimin menangkapku, maka aku pasti akan dibunuh, tidak ada jalan lain. Mereka berkata, apakah sampai saat ini kamu belum membuka matamu bahwa orang-orang Arab dan orang-orang Ajam sudah tunduk dan patuh kepada Muhammad? Mereka masuk ke dalam agamanya, sebaliknya kamu masih saja memusuhinya, padahal sebenarnya kamu adalah orang yang paling pantas untuk mendukung dan membantunya. Ketika aku mengajak keluargaku keluar dari Mekah, justru mereka terus merayuku untuk masuk agama Islam, mendorongku untuk mengikuti agama Muhammad, dan akhirnya Allah melapangkan dadaku kepada Islam. Saat itu juga, aku bangkit dan berkata kepada hamba sahayaku, yaitu Maskur, siapkan seekor unta dan seekor kuda untukku. Aku membawa anakku Ja'far, lalu kami menuju Abwah, sebuah desa di antara Mekah dan Madinah. Aku mendengar bahwa Muhammad sedang singgah di sana. Ketika mendekati tempat tersebut, aku menyamar sehingga tidak ada yang mengenaliku. Kalau ada yang mengenaliku, pasti aku akan dibunuh sebelum aku bertemu dengan Muhammad dan mengumumkan keislamanku. Aku berjalan sejauh kurang lebih 2 mil, sedangkan pasukan muslimin barisan terdepan berjalan menuju Mekah. Aku berusaha menghindari jalan, karena khawatir jika mereka mengenaliku dan membunuhku. Pada saat itu, tiba-tiba Rasulullah muncul dengan rombongannya, maka aku menampakkan diri di hadapan beliau. Aku membuka wajahku. Lalu ketika Rasulullah SAW melihat wajahku, beliau pun langsung mengenaliku dan langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Lalu aku menghadap ke wajah beliau, akan tetapi Rasulullah berpaling lagi ke arah lain hingga berulang-ulang. Aku yakin ketika aku menghadap Rasulullah SAW, beliau akan berbahagia dengan keislamanku, begitu juga dengan para sahabat. Namun ketika mereka melihat Rasulullah berpaling dariku, justru mereka juga ikut memalingkan wajahnya dan bermuka masam terhadapku. Akhirnya aku pun bertemu dengan Abu Bakar, namun ia juga berpaling dariku.
Kemudian aku menemui Umar. Ia juga berpaling dariku lebih jauh dari Abu Bakar. Bahkan, ia juga memerintahkan salah satu orang Ansor untuk berkata, "Wahai musuh Allah, kamu adalah orang yang menyakiti Rasulullah dan menyakiti sahabat-sahabatnya. Permusuhanmu terhadap Nabi telah mencapai belahan timur dan barat." Orang Ansor ini terus mencela dan memakiku, meninggikan suaranya sampai-sampai kaum muslimin memandang tajam kepadaku dan merasa senang dari apa yang aku alami. Pada saat itu, aku melihat pamanku Al-Abbas. Aku berlindung kepadanya dan berkata, "Wahai pamanku, aku berharap Rasulullah SAW berbahagia karena aku masuk Islam, karena hubungan kekerabatan di antara aku dan beliau, kedudukanku yang tinggi di antara kaumku. Namun apa yang terjadi dengan sikapnya? Seperti yang telah engkau ketahui, beliau selalu memalingkan wajahnya dan bermuka masam. Tolong bicaralah kepadanya agar dia mau memaafkanku." Namun pamanku menjawab, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan bicara satu kalimat pun kepada beliau setelah aku melihat beliau berpaling darimu, kecuali jika ada kesempatan. Aku menghormati Rasulullah dan segan kepada beliau." Mendengar hal itu, aku menjadi sedih. Lalu aku melihat sepupuku yang bernama Ali radhiyallahu anhu dan menemuinya serta berbicara mengenai urusanku. Akan tetapi Sayyidina Ali juga menjawab seperti pamanku, yaitu Al-Abbas. Aku kembali berkata kepada pamanku, "Wahai paman, jika engkau tidak bisa melunakkan hati Rasulullah untukku, maka cegahlah laki-laki yang mencaciku dan yang mendorong orang-orang untuk mencaciku." Al-Abbas bertanya, "Bagaimana ciri-ciri laki-laki itu?" Aku menjawab, "Laki-laki itu adalah Nuaiman bin Al-Haris An-Najjari." Kemudian pamanku berkata kepadanya, "Wahai Nuaiman, Abu Sufyan adalah sepupu Rasulullah dan keponakanku. Jika hari ini Rasulullah masih marah kepadanya, pasti suatu saat beliau tidak marah lagi, maka janganlah engkau mencacinya." Akhirnya Nuaiman pun berkata, "Baik, aku tidak menyinggungnya lagi setelah ini." Ketika Rasulullah tiba di Jufah, aku duduk di pintu tendanya, sementara anakku, yaitu Ja'far, tetap berdiri di dekatku. Ketika beliau keluar dari tenda, beliau melihatku dan masih memalingkan wajahnya dariku. Namun aku belum berputus asa untuk mendapatkan perhatian beliau. Hal itu berlangsung lama, sampai aku merasa sedih karenanya. Aku pun berkata kepada istriku, "Demi Allah, Rasulullah harus memaafkanku. Atau aku akan menggandeng tangan anakku ini. Kemudian aku akan membawanya pergi tanpa tujuan sampai kami mati kelaparan dan kehausan." Ketika berita tentang niatku ini sampai kepada Rasulullah, beliau merasa iba kepadaku. Lalu saat keluar dari tenda, beliau SAW melihatku dengan pandangan yang lebih lunak dari sebelumnya, dan aku berharap beliau tersenyum kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW masuk kota Mekah dan aku pun masuk ke dalam rombongan beliau. Rasulullah masuk masjid, maka aku pun mengikuti beliau dengan berjalan di hadapan beliau dan tidak terpisah darinya. Aku benar-benar belum merasa dimaafkan oleh beliau SAW sampai perang Hunain terjadi. Peristiwa Islamnya Abu Sufyan bin Al-Haris pada perang Hunain. Sebenarnya Abu Sufyan masuk Islam ketika terjadi Fathul Mekah. Namun keislaman Abu Sufyan nampaknya belum cukup membuat Rasulullah memaafkan perbuatannya di masa lalu terhadap beliau. Sebagaimana yang kita ketahui, dulu Abu Sufyan mempengaruhi orang-orang Quraisy untuk memusuhi Nabi SAW dan tak henti-hentinya mencaci maki Rasulullah. Dalam perang Hunain, orang-orang Arab bersatu untuk memerangi Rasulullah. Mereka para kaum kafir mengumpulkan bala tentara yang sangat banyak, yang mana mereka belum pernah berkumpul sebanyak itu sebelumnya. Mereka juga menyiapkan peralatan perang yang belum pernah mereka siapkan sebelumnya. Ini semua mereka lakukan demi berhadapan dengan pasukan Nabi atau kaum muslimin. Kaum kafir tersebut bertekad agar pasukan itu menjadi pasukan pembunuh bagi Islam dan kaum muslimin. Setelah semua pasukan muslim siap, mereka pun keluar untuk menghadapi pasukan kaum kafir. Beliau Abu Sufyan tidak mau ketinggalan. Tatkala Abu Sufyan bin Al-Haris melihat jumlah pasukan kaum musyrikin yang besar, beliau berkata, "Demi Allah, saatnya bagiku menebus permusuhan yang selama ini aku lakukan kepada Rasulullah. Beliau harus melihat kegigihanku agar Allah meridhoiku dan membuat beliau memaafkanku." Tatkala dua pasukan telah bertemu, serangan orang-orang musyrikin terasa berat bagi kaum muslimin sehingga mereka terpukul mundur. Mereka berlari meninggalkan Rasulullah. Kekalahan buruk hampir saja menimpa kaum muslimin. Di saat itu, Abu Sufyan melihat Rasulullah SAW, maka beliau korbankan bapak dan ibunya demi Rasulullah. Beliau tetap teguh di tengah medan perang, di atas Bighal yang abu-abu seolah beliau adalah gunung yang menjulang kokoh. Beliau menghunus pedang, membela diri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau layaknya singa yang mengamuk saat itu. Abu Sufyan turun dari kudanya. Ia memecahkan sarung pedangnya
Ia berperang untuk Allah dan membela Rasulullah SAW. Di sisi lain, ada pamannya, yaitu Al-Abbas, yang berdiri di samping beliau. Sementara Abu Sufyan berdiri di sisi lain, ia memegang pedang dengan tangan kanan untuk membela Rasulullah. Tatkala Nabi Muhammad SAW melihat kegigihan Abu Sufyan dalam melawan musuh, beliau berkata kepada pamannya, yaitu Al-Abbas radhiyallahu anhu, "Siapa dia?" Abbas bin Abdul Muthalib pun menjawab, "Dia adalah saudaramu, sepupumu, yaitu Abu Sufyan bin Al-Haris. Maafkanlah dia, wahai Rasul." Kemudian beliau SAW menjawab, "Semoga Allah mengampuni semua permusuhannya terhadapku." Mendengar kabar bahwa Nabi berkata seperti itu, Abu Sufyan sangat bahagia. Ia kemudian mencium kaki beliau SAW yang ada di pijakan pelana. Kemudian beliau SAW bersabda kepadanya, "Saudaraku, aku bersumpah, majulah dan tebaskan pedangmu." Maka ia menyerang orang-orang musyrik dengan gagah, sehingga membuat mereka melangkah mundur. Abu Sufyan dan kaum muslimin menyerang mereka, sehingga mereka berhasil mencerai-beraikan orang-orang kafir di segala penjuru. Maka kemudian peperangan pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Sejak peristiwa perang Hunain, Abu Sufyan merasakan nikmat keridhaan Rasulullah SAW kepadanya dan berbahagia dengan persahabatan yang mulia itu. Walaupun begitu, dia tetap tidak mengangkat pandangannya kepada Nabi. Dia tidak berani mengarahkan matanya kepada Nabi karena dia malu terhadap masa lalunya. Abu Sufyan sangat menyesali masa lalunya saat masih jahiliyah, jauh dari cahaya Islam, sehingga dia mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dan berpaling dari dunia yang penuh kenikmatan sejenak. Ketika Rasulullah SAW melihat Abu Sufyan masuk masjid, beliau bersabda kepada Aisyah, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki itu, wahai Aisyah?" Maka Sayyidah Aisyah pun menjawab, "Tidak, wahai Rasul." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Dia adalah Abu Sufyan bin Al-Haris. Lihatlah, dia adalah orang pertama yang masuk masjid dan orang terakhir yang keluar darinya. Pandangannya tidak meninggalkan tali sendalnya." Begitu sabda Nabi Muhammad SAW mengenai Abu Sufyan. Semoga cerita ini dapat menambahkan keimanan kita, dapat memberikan manfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita dengar dari cerita ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wassalam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.